Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami kembali menaikkan syukur hati kami di pagi hari yang baru ini Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan rahmat-Mu, kami ada bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kehidupan, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati hamba yang hendak memberitakan firman ini dan berkati semua yang mendengar firman-Mu, supaya kami sama-sama dikuatkan, dibaharui, untuk selalu hidup sebagai pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam surat pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Firman-Nya berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Bapak Ibu Saudara, di daerah Jawa Barat ada sebuah sekolah Kristen yang diberi nama Sekolah Iman. Sekolah ini melayani semua jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA dengan visi dan misi yang berpusat pada nilai-nilai Kristiani, sehingga siswa-siswinya dibentuk untuk menjadi murid-murid yang unggul dalam iman, karakter, ilmu, dan pelayanan. Dalam kehidupan gereja mula-mula, Rasul Petrus dalam suratnya sedang berbicara kepada jemaat perdana yang sebenarnya juga sedang menjalani sekolah iman. Namun sekolah iman yang dimaksudkan dalam ayat ini tentu berbeda dengan sekolah formal di Jawa Barat tadi. Sebab sekolah iman yang dimaksudkan adalah tantangan dan pergumulan gereja perdana sebagai orang-orang percaya yang dimusuhi, ditindas, bahkan dianiaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan mengizinkan adanya penganiayaan, penindasan, penolakan kepada orang-orang percaya dalam gereja perdana untuk membuktikan kemurnian iman mereka yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga mereka memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengan demikian, ketika Tuhan mengizinkan jemaatnya menghadapi segala bentuk penolakan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, itulah saat di mana mereka sedang menjalani sekolah iman, di mana mereka sedang dibentuk untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia, apapun kondisi yang mereka hadapi. Sekolah iman adalah situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi, supaya jemaatnya belajar mengevaluasi diri apakah mereka adalah orang-orang yang tetap taat dan setia mengikut Kristus, pun di tengah beratnya tantangan yang mereka alami. Ketika mereka tetap taat dan setia, disitulah mereka memiliki kemurnian iman yang telah teruji. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat-saat ini kita juga sedang menimba ilmu di sekolah iman kita masing-masing. Mungkin bentuk tantangan kita berbeda dengan jemaat gereja perdana. Mungkin pergumulan kita berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bergumul dengan persoalan kesehatan, ada yang bergumul dalam keluarga atau pekerjaan, dan yang lainnya. Namun apapun itu, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi dengan maksud membuktikan kemurnian iman kita, agar ketika Tuhan datang kembali, kita didapati sebagai hamba-hamba yang taat dan setia, dan kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami kembali diingatkan bahwa segala macam tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya adalah untuk memurnikan iman kami, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, supaya kami semakin percaya, berserah, taat, dan setia dalam segala keadaan. Tuhan, mampukan kami ya Bapa untuk selalu melihat maksud Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami senantiasa beroleh sukacita, damai, sejahtera Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu, dalam pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah segala yang kami kerjakan semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.